Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini di pertemuan keempat untuk mata kuliah pengantar fisika matematik. Hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep limit dan menentukan limit secara intuitif. Kemudian kita akan lanjutkan berkaitan dengan memahami definisi normal tentang limit, definisi formal tentang limit, dan membuktikan limit fungsi sederhana dengan menggunakan definisi-definisi tersebut. Oleh sebab itu, mohon perhatiannya untuk mengikuti kuliah secara maksimal. Contohnya adalah kalau kita memiliki sebuah fungsi f(x), ya, fungsi f(x), di mana fungsi f(x) itu adalah fungsi f(x) ini adalah fungsi sama f(x) sama dengan x pangkat 3 kurangi 1 dibagi x minus 1, ya. Karena dia adalah fungsi rasional, kita harus perhatikan bahwa fungsi x pangkat 3 minus 1 per x minus 1 ini memiliki syarat di mana x minus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti nilainya sulit ditentukan, bisa jadi tak berhingga atau tak terdefinisi. Maka pada x sama x-nya itu dengan demikian x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga pada saat x sama dengan 1 kita tidak bisa menentukan secara pasti. Kenapa? Nah, kita hanya bisa melihat kecenderungannya secara intuitif, ya. Bahwa kalau misalnya kita kasih misalnya 0,9 nilainya segini, kemudian 0,999 ini adalah 2,997, kemudian naik karena di angka 1 itu sendiri nggak bisa, kita naik jadi 1,001 nilainya 3,003001 dan seterusnya. Dan kita lihat, kalau kita lihat bentuk grafiknya, ya, tadi ini tabelnya dan ini adalah grafiknya. Kita lihat kecenderungannya dia naik terus, ya, sampai sini, dan kemudian dia naik lagi, tapi di x sama dengan 1 tidak bisa kita tentukan kecuali dengan intuitif melihat bahwa kemungkinannya adalah 1,3 atau nilai y-nya sebesar 3 gitu. Jadi di sini kemungkinan adalah 3. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui nilai persisnya? Maka ada caranya, yaitu menggunakan makna limit secara intuisi, ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan bahwa limit f(x) di mana x-nya menuju c sama dengan L apabila jika x dekat ke C, maka nilai f(x)-nya dekat ke L, gitu ya. Sama seperti ini. Jika x-nya mendekati 1, f(x)-nya sendiri mendekati nilai ini. Kemudian ini misalnya dari kanan. Kemudian atau dari kiri, jika x-nya mendekati 1, ya, maka nilainya juga mendekati dari sini ke sini. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Maka limit f(x) menuju c untuk f(x) maka disebutnya adalah limit f di c. Jadi limit f di c. Nah, dan bilangan L ini merupakan nilai limit tersebut, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi intuitif. Nah, kalau misalnya lihat seperti ini, maka limit x menuju 1 untuk fungsi ini nilainya adalah 3. Kenapa? Berdasarkan intuisi dari grafik dan dari tabel ini. Ternyata dia mendekati 3, ya. Dan kita lihat ternyata kita bisa mendekati berdasarkan limit kanan dan limit kiri, ya. Limit f(x) untuk x menuju c plus berarti dia dari limit kanan, ya, dari arah kanan. Dan jika nilainya sama dengan L berarti jika x lebih besar dari c dan dekat ke c, maka fx dekat ke L. Sedangkan limit kiri maknanya adalah jika kita memiliki limit x menuju c minus untuk fungsi fx dan mendekati L, berarti jika x-nya kurang dari c tetapi masih dekat ke c dan cenderung misalnya fx-nya dekat ke L, maka kita bisa
menyatakan bahwa limit fx untuk x menuju c minus sama dengan L itu jika memenuhi syarat yang bawah. Ya, atau gini. Nah, ini dari arah kanan, dari arah kiri ternyata kecenderungannya menunjukkan bahwa untuk x sama dengan 1, y-nya itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 1 plus atau 1 yang minus dekat ke ini menunjukkan cenderungan nilainya akan menuju 3. Ini kan hampir seperti 3 dan ini juga 3. 3,00 kecil sekali. Itu yang dimaksud dengan limit kanan dan limit kiri. Nah, bagaimana jika limitnya tidak ada? Nah, limit fungsi f di C ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri f di C ada dan nilainya sama. Jadi intinya limit kanannya misalnya menunjukkan L, maka limit kirinya juga harus menunjukkan L. Kalau berbeda nilai berarti nilai limitnya tidak sama. Ya. Nah, limit f di C tidak ada bila salah satu di antara beberapa kemungkinan berikut terjadi. Misalnya limit kanan dan limit kiri f di C ada tapi nilainya tidak sama. Berarti nilai limit f di C-nya tidak ada. Ya. Ada tapi nilainya tidak sama sehingga tidak bisa. Misalnya limitnya di sini, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan di sini. Nah, gitu. Berarti kan ini adalah L, 2L misalnya, ini adalah L. Berarti nilai limitnya nggak bisa. Berarti ini adalah fungsi terpotong. Kemudian limit kanan atau limit kirinya di C ini tidak ada, benar-benar tidak ada. Misalnya menuju tak berhingga atau f di dekat C-nya berosilasi. Ya. Misalnya adalah limitnya gini. Ya, misalnya gambarnya gini. Ya, bentuknya gini. Jadi ini menuju tak berhingga, yang ini menuju minus tak berhingga. Jadi di X sama dengan 0 dia tidak bisa sama nilainya gitu. Dia menuju tak berhingga sehingga ya, nilainya tidak ada gitu. Kalaupun ada ya dia tak berhingga atau berosilasi. Karena berosilasi berarti nilainya tidak bisa ditentukan secara presisi gitu. Contoh misalnya ini fungsinya berosilasi. Jadi untuk fungsi sinus 1 per X, ketika X nya sama dengan 0, fx nya berapa? Atau fx sin 1 per X nya kan nggak bisa ditentukan. Kenapa? Karena dia berosilasi, makin dekat berosilasi. Kita nggak tahu berapa nilai di sini. Kayak gitu. Contoh misalnya sketsalah grafik fungsi f yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan minus x jika x kurang dari 0. Fx sama dengan x jika x-nya mulai dari 0 sampai 1. Dan fx sama dengan 1 plus x jika x-nya lebih besar dari 1. Caranya adalah, jadi lihat dulu fx-nya sama dengan 3x minus x atau x plus 1 ya. Yang ini adalah ketika x dengan syarat x kurang dari 0. Yang ini adalah syaratnya 0 sampai 1. Dan ini adalah ketika x lebih besar dari 1. Oke, kita lihat fungsinya ya. Fx sama dengan minus x untuk x kurang dari 0. Berarti nilainya selalu positif. Misalnya minus 1, minus 2 masukin, hasilnya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia selalu positif. Kemudian x itu fx sama dengan x untuk daerah asal 0
X-nya mulai dari 0 sampai 1 tanda sama dengan, maka dia akan menjadi fungsinya jadi gini. Ini 1, fungsinya jadi gini. 1. Kemudian fx-nya itu menjadi x tambah 1 untuk x lebih besar dari 1. Berarti di sini x tambah 1. Jadi kalau misalnya kita masukkan 2. Nah, coba kita perhatikan pada fungsi di sini, fungsi limit di sini, limit x menuju 0 untuk fx itu nilainya tetap mau dari kanan atau kiri nilainya 0. Sedangkan limit fx untuk x menuju 1 itu kita nggak bisa tentukan, karena kalau yang dari ruas kanan plus itu adalah 2, sedangkan limit x menuju 1 minus sebelah kiri yang sini nih, ini yang kanan, ini yang kiri, maka ya kalau yang kiri nilainya adalah 1, nilainya ada ya. Kalau yang ini udah jelas kan, mau ruas kanan atau ruas kiri kecenderungannya menuju 0 ya. Sedangkan yang ini sedangkan yang ini nih x-nya sama dengan 1, dia ada titiknya terpotong ketika dari ruas kiri 1, dari ruas kanan 2. Dengan demikian yang ini ada solusi limitnya, solusi limit, sedangkan yang ini tidak ada solusi. Tuh, ya. Itulah jawaban untuk latihan nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2 misalnya sketsalah grafik suatu fungsi yang memenuhi semua persyaratan berikut. Daerah asalnya adalah 0,4 ya. F0, F1, F2, F3, F4 sama dengan 1. Limit di F sama dengan 1 sama dengan 2. Limit kanan F di 3 sama dengan 1. Limit F di 2 sama dengan 1. Limit kiri F di 3 sama dengan 2. Kayak gimana coba? Nah, kalau gini berarti kita harus lihat, satu persatu ya. Pertama misalnya ini batasnya dari 0 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian F0 sama F0 sampai F4 nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian limit F di 1, berarti X-nya 1 sama dengan 2. Kok bisa? Berarti bisa aja gini ya. Limit F di 2 sama dengan 1 ya. Limit F di 3 sama dengan 1. Limit kanan. Limit F di kiri sama dengan 2. Gitu, jadi gambaran ini. Ya. Oke, gitu ya, bentuknya kayak gini. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mendefinisikan secara persis limit dari sebuah fungsi? Nah, bila sebelumnya kita telah mencoba memaknai limit fungsi di suatu titik secara intuitif, maka sekarang kita akan mendefinisikan secara persis. Ya. Nah, jika limit fx untuk x menuju c itu sama dengan L, jika dan hanya jika untuk setiap e lebih besar dari 0 terdapat epsilon lebih besar dari 0.
Maksudnya itu adalah jika kita masukkan ya, jika kita buat selisih antara X sampai C itu kecil, yaitu kita sebut sebagai epsilon pasti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena nilai mutlak ya. Maka nilai fx-nya fx dikurang L ya, ini adalah nilai yang kita cari, sedangkan L ini adalah tebakan ya, maka nilainya akan kurang dari epsilon. Kenapa? Karena kita akan berusaha mendekati fx untuk mendekati L nilai yang akan kita ketahui gitu ya. Nah, itu yang menarik, bahwa ini bukan sebuah kalimat yang mudah, tetapi cara yang mudahnya adalah gini. Intinya adalah ini adalah selisih antara X gitu ya, X yang terus mendekati nilai C gitu ya. Ini nilai X nya mendekati nilai C, ini X nya mendekati nilai C, atau kita sebut sebagai selisih atau epsilon. Maka akan terbentuk selisih antara E nya ya. Ini tuh sigma, ini sigma, ini epsilon. Ini sigma, ini epsilon. Jadi sigmanya makin kecil, epsilonnya jadi mengecil juga ya, akan mendekati nilai realnya gitu. Ini contoh misalnya, jika 0 kurang dari X, nilai mutlak X kurangi 1 kurang dari 0,1, maka 5x minus 5, nilai mutlak 5x minus 5 itu adalah 0,5. Ini benar. Kenapa? Karena coba kita perhatikan ya, bahwa nilai 5 ini bisa keluar, ini menjadi 5 kan, ini adalah X, jadi nilai mutlak 5x minus 1 itu bisa minus 5 maaf. Jadi ini bisa dikeluarkan menjadi 5 nilai mutlak dari X minus 1, dan nilai X minus 1 nilai maksimumnya itu adalah 0,1. Jadi kalau 5 kalinya itu adalah, berarti ini sama dengan kurang dari 5 kali 0,1. 5 kali 0,1 itu kurang, pasti kurang dari 0,5 itu ya. Nah, ini pun yang nomor 2 benar. Kenapa? Sama seperti perkalian yang lain. Yang nomor 3 sama itu ya. Oke, kenapa yang ini? Ini harus, oh iya, silahkan. Kalau yang bawah gimana? Yang bawah ini salah. Terdapat epsilonnya sama dengan 0,002 ya, epsilonnya. Berarti ini epsilon kali 5 aja, epsilon kali 5 berarti ya udah benar, ini benar. Kalau yang 6 benar. Coba kenapa? Jika epsilon lebih besar dari 0 ya, epsilonnya sendiri lebih besar dari 0 ya. Ini pasti lebih kecil dari nilai epsilonnya, 5 kali epsilon, dan epsilonnya sigma lebih 5 kali sigma. Maka karena sigmanya lebih besar dari 0 ya, ini jelas bahwa nilai ini kan lebih besar dari 0 kan. Yang nomor 7 juga sama. Oke. Nah, misalnya ini, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat sigma lebih besar dari 0. Sehingga jika 0 kurang dari X kurang lebih besar dari 0 dan sampai sigma itu ya, maka
coba perhatikan ini, nilai mutlak akar X itu lebih kecil dari epsilon, maka X ya, ini yang ini dikuadratkan semuanya menjadi X kurang dari epsilon kuadrat. Sedangkan kita tahu nilai X itu maksimumnya itu dari sigma ya, berarti X itu sendiri artinya sigma ya, sigma kurang dari ya, oh ya, sigma kurang dari epsilon kuadrat ya, nilainya benar. Dan untuk ini gimana? Ini sebenarnya udah mudah ya. Nah, kalau gini gimana? Sigma X kurang 1 berarti maksimumnya itu X minus 1, berarti X 0 kurang dari sigma, berarti X nya sendiri sigma tambah 1 ya, sigma tambah 1 berarti sigma tambah 1 jadi epsilon kuadrat itu ya, tambah enggak ya, berarti epsilon kuadrat aja sama seperti ini, untuk sama seperti ini. Oke, kita lanjut ya, coba. Nah, latihan, buktikan bahwa limit X menuju 3 untuk fungsi 2X minus 5, caranya adalah masukkan saja nilainya. Pertama, limit X menuju 3 untuk 2 kali 3 kurangi 5, hasilnya adalah limit X menuju 3 6 kurangi 5 ya, berarti nilainya adalah limit 1 untuk X menuju 3 atau sama dengan 1. Jadi nomor 1 itu jawabannya gitu. Nomor 2 ya, nomor 2 masukkan aja, berarti limit X menuju 4 untuk akar X, masukkan, berarti limit X menuju 4 akar 4. Nah, nilainya sama dengan limit, karena akar itu cara paling mudahnya adalah nilai positifnya, berarti ini adalah plus 4, kita pilih jadi limit X menuju 4 plus 4 plus 2 di sini, plus 2, berarti nilainya adalah 2. Kenapa dipilihnya positif? Karena ya paling mudahnya adalah positif. Selain itu juga bahwa X nya itu kan harus selalu lebih besar dari 0 atau yang positif. Kalau ini masukin aja nilainya, hasilnya akan seperti ini ya, 2 kuadrat itu ya 4. Oke, sekian, terima kasih kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan pada pertemuan ke-5 dan ke-6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.